Hai semua, kami dari kelompok 14 izin untuk menjelaskan salah satu materi dari psikologi abnormal, yaitu perilaku abnormal anak dan remaja, di mana kita akan membahas mengenai retardasi mental dan juga gangguan belajar. Tapi sebelum masuk ke materi, kami izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelia Mareta, yang kedua ada saya sendiri yaitu Dia Rahayu, dan yang ketiga ada Cindy Triutami. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai retardasi mental. Retardasi mental atau yang biasa disebut juga dengan mental retardation itu adalah keterlambatan yang mencakup rentang yang luas dalam perkembangan fungsi kognitif dan juga sosialnya. Retardasi mental ini juga dapat diartikan sebagai gangguan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, terutama jika ditandai hendaya keterampilan selama masa perkembangan yang dapat berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Nah, retardasi mental ini ada 3 diagnosa. Yang pertama, biasanya itu memiliki skor rendah pada intelijensi formal. Biasanya itu skor IQ-nya itu berkisar dari 70 hingga ke bawah. Yang kedua, terdapat bukti hendaya dalam melakukan tugas keseharian dibandingkan dengan orang yang seusianya. Dan yang terakhir adalah perkembangan gangguan terjadi sebelum usianya 18 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dan treatment. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih, retardasi mental ini tuh diakibatkan oleh apa aja sih? Nah, retardasi mental ini bisa diakibatkan oleh kondisi yang diwariskan atau penyakit selama proses perkembangan pada tiap periode, yaitu dari pembuahan hingga remaja. Untuk penyebab yang diwariskan itu ada 4. Misalnya saja yang pertama, bayi yang dilahirkan dengan fenilketonuria, yaitu tidak mampu mengolah asam amino yang memproduksi protein. Yang kedua itu penyakit Tay-Sachs, yaitu gangguan metabolisme karena tidak ada enzim vital, sehingga bisa saja dia mengakibatkan lipid di sel saraf, degenerasi, dan kematian dini saraf. Yang ketiga ada sindrom X-Rapo. Ini tuh merupakan disabilitas intelektual, ditransmisikan dari Grand-Fragile X. Namun sindrom ini gejalanya paling ringan tuh ada pada wanita dibandingkan pria, sehingga pria lebih rentan terkena sindrom X-Rapo. Dan yang terakhir adalah Down syndrome, yaitu kelebihan kromosom ke-21, sehingga biasanya mereka memiliki cacat pada struktur wajah atau fisiknya. Nah, yang kedua adalah penyebab lingkungan. Pertama, itu bisa saja terjadi karena paparan obat-obatan, bahan kimia, malnutrisi pada ibu, kelahiran yang prematur, infeksi selama fase kritis perkembangan janin, anoksia atau kehilangan oksigen dan menyebabkan kerusakan pada otak, cedera otak, sindrom alkohol pada janin, dan juga paparan kokain. Treatment. Pertama, intervensi sejak dini membantu perkembangan intelektual fisik individu. Yang kedua, penggabungan orang yang memiliki cacat kognitif dan fisik ke dalam sekolah yang memberikan asisten untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Yang ketiga, orang tua berpartisipasi dengan memberi penghargaan pada anak jika berperilaku dengan tepat, merespon negatif jika perilakunya tidak tepat. Yang keempat, deteksi dini PKU dengan melakukan pengetesan gangguan pada bayi setelah lahir. Yang kelima, konseling pada wanita hamil yang kecanduan alkohol atau nafza untuk membantu membatasi kerusakan perkembangan janin. Yang keenam, program edukasi komunitas pada populasi khusus untuk mengubah perilaku kecanduan. Yang ketujuh, orang tua siaga dalam melindungi cedera kepala pada anak. DSM-5. 4 ciri yang digunakan untuk menentukan luasnya hendaya perilaku jika bukan disebabkan oleh gangguan lainnya yang menyertai. Yang pertama ada F7 X.0, tidak ada atau terdapatnya hendaya perilaku minimal. Yang kedua F7 X.1, terdapat hendaya perilaku yang bermakna dan perlu perhatian atau terapi. Yang ketiga ada F7 X.2, hendaya perilaku lainnya. Yang keempat, F7 X.3, tanpa penyebutan hendaya perilaku. Jika penyebab diketahui, maka kode tambahan dari ICD-10 harus digunakan. Misalnya F72, retardasi mental berat ditambah E00 sindrom defisiensi yodium kongenital. Terdapat 6 retardasi mental. Yang pertama ada F70, retardasi mental ringan. Yang kedua F71, retardasi mental sedang. Yang ketiga F72, retardasi mental berat. F73, retardasi mental sangat berat. F78, retardasi mental lainnya. F79, retardasi mental
YTT atau yang tidak tergolongkan. DSM akan mengklasifikasikan terkait dengan retardasi mental berdasarkan tingkatan keparahannya. Di bawah ini terdapat tabel tingkat retardasi mental mulai dari derajat keparahan, perkiraan rentang IQ, dan jumlah penyandang retardasi mental dalam rentang ini. Gangguan belajar. Gangguan belajar atau learning disorder adalah suatu keterlambatan atau kekurangan dalam keterampilan akademis yang ditandai dengan pencapaian yang lebih rendah dari orang lain pada tingkat kelompok, usia pendidikan, dan kecerdasan yang sama. Gangguan belajar muncul pada 3 area yang terkait: matematika, menulis, dan membaca. Tipe-tipe gangguan belajar. Terdapat 3 gangguan. Yang pertama ada gangguan matematika, kedua ada gangguan menulis, yang ketiga ada gangguan membaca. Untuk gangguan matematika, menunjukkan anak-anak yang kurang pada kemampuan aritmatikanya. Mereka memiliki masalah pada istilah matematika dasar ataupun operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan, pemahaman pada simbol-simbol matematika seperti tambah, sama dengan, dan lain-lainnya, atau juga pada perkalian dan pembagian. Masalahnya mulai terlihat ketika anak sudah berada di kelas 1 SD sekitar umur 6 tahun. Tetapi umumnya tidak dikenali sampai anak duduk di kelas 2 SD ataupun kelas 3 SD. Selanjutnya, ada gangguan menulis. Mengacu pada anak-anak yang memiliki keterbatasan kemampuan menulisnya, keterbatasannya muncul ketika dalam bentuk kesalahan seperti mengeja, tata bahasa, tanda baca, kesulitan dalam membentuk kalimat dan paragraf. Kesulitan menulis yang paling parah umumnya tampak pada usia 7 tahun. Walaupun kasus yang lebih ringan mungkin tidak dikenali sampai usia 10 tahun. Selanjutnya ada gangguan membaca. Gangguan membaca atau disleksia mengacu pada anak yang memiliki perkembangan keterampilan yang buruk dalam mengenali kata-kata bacaan. Mereka memiliki kesulitan dalam menguraikan huruf dan kombinasi serta mengalami kesulitan menerjemahkan menjadi suara yang tepat. Disleksia tampak pada usia 7 tahun, walaupun kadang sudah ada yang dikenali sejak usia 6 tahun. Selanjutnya, ada DSM-5, gangguan belajar. Yang pertama, F81, yaitu gangguan perkembangan belajar khas. Selanjutnya lagi, F81,0 yaitu gangguan membaca khas. Selanjutnya F81,1 gangguan mengeja khas. Berikutnya F81,2 gangguan berhitung khas. Berikutnya lagi F81,3 gangguan belajar campuran. Selanjutnya F81,8 gangguan perkembangan belajar yang lainnya. Dan yang terakhir, F81,9, gangguan perkembangan belajar YTT atau yang tidak tergolongkan. Retardasi budaya keluarga merupakan suatu bentuk dari retardasi mental yang ringan dipengaruhi oleh lingkungan rumahnya yang miskin. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari penjelasan kami kali ini mengenai perilaku abnormal anak dan remaja mengenai retardasi mental dan juga gangguan belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.